Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Saya Elsa Mizahwa, biasa dipanggil Eca, mahasiswi dari Universitas Riau tahun 2021. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2105111284. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pembelajaran IPA Biologi yang diampuh oleh Bapak Dosen Mahmud Al-Busari, SPD, MPD. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman hias yang ada di lingkungan rumah kita. Apakah kalian tahu apa tanaman hiasnya? Oke, simak video berikut ini. Ya, tanaman hiasnya itu adalah keladi. Keladi adalah sejenis tanaman hias yang mudah didapatkan dan sangat populer di kalangan masyarakat. Dan populernya itu juga karena keladi itu memiliki bentuk yang bervariasi dan warnanya bervariasi juga. Jadi, jika kita memiliki tanaman hias keladi yang bervariasi banyak di rumah kita, itu akan membuat rumah kita menjadi sangat berwarna-warni dan indah. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang tumbuhan keladi, yaitu tentang klasifikasi, morfologi dan ciri-ciri tumbuhan keladi, habitat, manfaat, dan jenis-jenis tumbuhan keladi yang ada di perkarangan rumah saya. Jadi, jangan lupa ya untuk komen, like, dan subscribe. Keladi dalam bahasa Latin disebut dengan Caladium. Keladi berasal dari Amerika dan Brazil. Keladi itu memiliki kingdom, yaitu termasuk ke dalam kingdom Plantae, di mana divisinya itu Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, dan termasuk ke dalam kelas Monocotyledoniae, ordonya Archaea, dan termasuk juga ke dalam famili Archaea, serta genusnya yaitu adalah Caladium. Keladi merupakan sekelompok tanaman atau tumbuhan yang termasuk ke dalam genus Caladium atau suku talas-talasan. Dalam kehidupan sehari-hari, keladi kerap juga dipakai untuk menamakan suatu tanaman atau tumbuhan yang bentuknya menyerupai seperti keladi, namun tidak termasuk ke dalam suku atau ke dalam bentuk Caladium, yaitu talas. Kenapa talas tidak termasuk ke dalam Caladium? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke guys, di sini saya ada satu tumbuhan keladi. Ini disebut dengan Caladium bicolor. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang daun Caladium. Daun Caladium ini memiliki bentuk seperti hati atau jantung. Lihat pada tumbuhan ini. Ya teman-teman, lihat. Struktur dari daun keladi ini atau Caladium ini tipis, seperti kertas. Dan lapisannya itu licin karena memiliki lapisan lilin. Kenapa memiliki lapisan lilin? Karena jika terjadi
hujan musiman, hujan yang jatuh ke daun tidak akan tertampung oleh daun ini karena licinnya daun ini. Jika tidak ada lapisan lilin, hujan yang jatuh akan membuat daun ini banyak kandungan air sehingga membuat daun cepat layu dan mati. Oleh karena itu, adanya lapisan lilin, jadi hujan yang jatuh ke daun akan meluncur karena licinnya lapisan lilin dan jatuh ke tanah sehingga membuat daun ini segar. Yang ketiga, warna dari daun ini bervariasi. Warna dasar dari daun keladi itu hijau, merah, putih, dan banyak lainnya. Ya teman-teman, pada daun Caladium bicolor ini memiliki warna dasar hijau dan memiliki warna putih dan merah. Tulang daun dari Caladium ini menjadi sehingga membentuk struktur daun ini menjadi lebih indah. Lapisan tepi dari daun Caladium ini juga bervariasi teman-teman. Dari tumbuhan ini kita bisa lihat kalau lapisannya itu tipis dan ada juga lapisan yang berrigi-rigi seperti gergaji. Yang kedua, saya akan membahas tentang batang dari keladi. Sebenarnya keladi itu tidak memiliki batang, akan tetapi memiliki pelepah atau tangkai dari daun keladi. Lihat teman-teman, seperti pada tumbuhan ini. Maaf, tumbuhannya sudah mati. Maafkan saya tumbuhan. Jadi setiap satu daun itu memiliki satu pelepah. Oleh karena itu, daun dari tumbuhan keladi itu tidak memiliki tunas karena satu daun satu pelepah. Jadi tangkai dari daun keladi itu memiliki ciri-ciri yang licin dan panjang, kisarannya itu 1 meter. Yang ketiga, akar dari daun keladi ini memiliki warna putih dan seperti serabut-serabut. Jadi nanti akar ini akan menjalar ke tanah, merambat ke tanah, jadi membuat batang dari tumbuhan keladi ini kokoh gitu, jadi tidak akan tumbang karena angin, karena akar ini menjalar dan merambat. Akar ini juga berfungsi sebagai pengangkut makanan atau zat-zat tanah, mau yang organik ataupun yang anorganik. Kita tahu kalau akar ini berfungsi sebagai tempat pencadangan makanan. Akan tetapi di tanaman keladi, akarnya itu tidak berfungsi sebagai cadangan makanan. Dan akar ini nanti juga berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari tanah tersebut untuk makanan dari tumbuhan keladi. Tumbuhan keladi atau Caladium itu memiliki umbi sejati, ya teman-teman. Maksudnya itu, umbi dari tumbuhan keladi ini tidak akan pernah besar dan hanya akan besar seperti ini besarnya. Jika dia besar, dia itu termasuk ke dalam tumbuhan talas. Oleh karena itulah kenapa talas itu tidak disebut ke dalam masuk ke dalam struktur Caladium, karena umbinya itu besar. Dari beberapa tumbuhan keladi, ada yang memiliki getah di dalam tubuh keladi tersebut.
jika getah itu terkena ke dalam tubuh kita atau kulit kita, getah itu akan membuat iritasi kulit kita, yaitu kulit kita menjadi gatal-gatal dan sebagainya. Dan dari berbagai tumbuhan keladi, ada juga keladi yang memiliki bunga. Di pucuknya itu ada bunga, guys. Jadi bunga itu juga bisa menjadi obat-obatan bagi kita, seperti tumbuhan keladi tikus. Dan tumbuhan keladi itu tidak memiliki buah, teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat tumbuhan keladi. Keladi yang kita tahu, manfaat yang pertamanya itu adalah sebagai hiasan rumah atau tanaman hias. Selain tanaman hias, keladi juga berfungsi atau bermanfaat sebagai bahan obat-obatan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa bukan daun atau batang keladi yang bisa berfungsi sebagai bahan obat-obatan, tetapi bunga ataupun umbi dari keladi tersebut. Yang ketiga, keladi berfungsi sebagai penghilang stres dan rasa lelah di dalam diri kita. Kenapa? Karena jika kita memiliki banyak variasi bunga keladi di rumah kita, dan jika kita stres, mau pulang kerja dan kegiatan lainnya, setelah itu kita melihat banyak berbagai variasi bunga keladi di rumah, akan membuat pikiran dan hati kita tenang. Yang terakhir, keladi atau kaladium berfungsi untuk mengatur kadar kelembaban dan oksigen. Dan yang pastinya, untuk semua masyarakat, keladi itu juga berfungsi sebagai peluang bisnis. Contohnya ada keladi wayang, yang dimana keladi wayang itu memiliki bentuk yang sangat indah dan mungkin saja bisa dijual dengan harga yang mahal, serta seperti keladi canda bolong dan banyak lainnya. Habitat dari tumbuhan keladi atau kaladium. Keladi biasanya hidup di tempat yang lembat. Jadi, kita simpulkan bahwa keladi hidup di hutan tropis, yang dimana suasananya itu lembab, basah, dan rindang. Contohnya, keladi itu tumbuh di dekat pohon pisang, di bawah pohon sawit, atau di hutan belantara lainnya. Walaupun keladi hidup di tempat yang tropis ataupun lembab, keladi juga memerlukan matahari. Matahari itu berfungsi sebagai mempertinggi tumbuh kembangnya tanaman keladi dan mempercerah warna dari tumbuhan keladi. Dan kita tahu, warna tumbuhan keladi yang muda dengan yang tua itu beda, dan warna tumbuhan keladi yang terkena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari itu juga berbeda. Seperti ada tumbuhan keladi yang dimana warna dasarnya hijau dan memiliki warna bintik-bintik merah, yang dimana nanti kalau terkena matahari, bintik-bintik merah itu akan lebih cerah, dan kalau tidak terkena matahari, bintik-bintik merah itu tidak akan lebih cerah. Oleh karena itu, keladi juga memerlukan matahari untuk tumbuh kembangnya tanaman keladi. Oke guys, sekarang saya berada di perkarangan rumah saya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kaladium yang berada di perkarangan rumah saya. Yang pertama yaitu adalah kaladium araceae. Kaladium araceae adalah keladi yang memiliki bunga di pucuknya. Nampak guys? Bunganya itu
yang berwarna putih. Ini adalah sejenis keladi yang memiliki warna dasar hijau dan memiliki bunga yang berwarna putih yang indah. Yang kedua yaitu adalah keladi Dieffenbachia. Dieffenbachia ini adalah sejenis kalambium yang memiliki getah, yang dimana getah itu nanti bisa membuat kulit kita iritasi seperti gatal-gatal. Yang ketiga yaitu adalah Caladium alocasia. Caladium alocasia ini memiliki bentuk pinggirnya yaitu seperti gergaji atau pinggirnya beriki-riki. Nampak guys? Di sini kita bisa lihat kalau tulang dari Caladium ini yaitu berjari-jari dan membuat Caladium ini indah. Selanjutnya Caladium bicolor. Caladium bicolor ini memiliki warna dasar hijau dan nampak tulang daunnya berwarna merah dan memiliki bintik-bintik warna putih. Yang kelima, Aglonema atau Caladium aglonema. Aglonema ini juga banyak pembagian spesiesnya. Caladium aglonema ini juga termasuk keladi yang sangat populer karena warna yang indah dan bervariasi. Seperti di video ini, aglonema ini sangat tumbuh subur karena asupan air dan cahaya matahari yang cukup. Lihat seperti warna merahnya itu cerah dan daunnya itu lebar dan licin. Yang keenam, Caladium atau keladi janda bolong atau dalam bahasa Latin disebut Monstera adansoni. Keladi ini memiliki ciri khas yaitu dengan berwarna hijau dan di daunnya itu seperti ada bolong-bolong atau lubang. Keladi ini termasuk ke dalam Caladium yang merambat. Daunnya agak sedikit tebal. Keladi ini sangat diminati juga oleh masyarakat untuk hiasan kamar. Yang ketujuh, keladi wayang atau dalam bahasa Latin disebut Caladium gingerland. Bentuknya seperti wayang, memiliki warna hijau sebagai warna dasar dan warna pink atau merah di samping tulang daunnya. Tepi daunnya itu bergelombang sehingga membentuk keladi ini menjadi unik. Kedelapan yaitu keladi tikus atau Typhonium flagelliforme. Keladi yang berwarna hijau dan ada bintik-bintik atau warna putih di garis tulang daunnya, termasuk keladi yang merambat dan memiliki bunga. Kesembilan, keladi tengkorak atau Alocasia cuprea. Keladi ini berwarna hijau dan bentuknya itu seperti tengkorak. Daunnya itu lebar. Yang ke-10, Caladium Friedhempel memiliki tulang daun yang berwarna pink dan daun dasarnya warna hijau dan berbentuk seperti hati. Yang terakhir adalah Alocasia cuculata. Alocasia cuculata ini termasuk Caladium yang berbentuk seperti hati dan warnanya itu warna hijau semuanya dan tinggi. Oke guys, cukup sekian video penjelasan tentang tanaman keladi atau dalam bahasa Latin kita sebut Caladium. Terima kasih telah melihat video ini. Mungkin ada yang sedang baring, makan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dari kita tidak tahu menjadi tahu. Dan semoga penjelasan yang telah saya jelaskan tadi seperti klasifikasi, morfologi ciri-ciri dari daun keladi yaitu dari akar, batang, daun, bunga, umbi, dan lain sebagainya, habitat, dan manfaat apa yang terdapat dalam tanaman keladi tersebut, serta jenis-jenis tumbuhan atau tanaman keladi yang ada di perkarangan rumah saya, serta seperti apa ciri-ciri dari tanaman keladi yang ada di perkarangan rumah saya tersebut. Saya Elsa Mezawa mengucapkan terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.